Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Tepuk tangan nih. Sebenarnya banyak ya tim di balik layar nih, tapi nggak terlihat saja. Pemirsa, perkembangan teknologi digital itu telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita mengelola keuangan dan juga berinvestasi. Kalau dulu investasi itu identik dengan proses yang rumit ya, terus juga membutuhkan modal yang besar, waktu yang lama. Nah, kini melalui berbagai platform digital, siapa saja bisa mulai berinvestasi hanya dengan modal yang kecil dan juga melalui ponsel di genggaman. Tapi di balik kemudahan tersebut, tentu muncul pula tantangan yang tidak kalah besar. Data dari OJK juga menunjukkan bahwa kasus investasi ilegal dan penipuan berkedok investasi masih terus terjadi di Indonesia. Karena itu penting bagi kita semua untuk tahu cara cerdas berinvestasi di era digital, aman, bijak, dan menguntungkan. Dan kita akan bahas ini bersama dengan Mbak Flora Apriani selaku manajer senior dari OJK Provinsi Bengkulu. Halo Mbak Flo. Hai Mbak Agnes. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di OJK akhir-akhir ini ada kegiatan yang lagi dilakukan? Kalau baru-baru ini saya jadi ikut promo nih. Pagi tadi kami kerjasama bersama BPS. Jadi kan 2026 ini mau ada sensus ekonomi. Jadi tadi pagi ada acara bareng BPS ngisi bareng sensus ekonomi 2026 bareng pelaku usaha jasa keuangan lainnya juga. Baik, sama BPS ya kerjasamanya ya. Dan juga ada kegiatan lainnya nggak ada? Soal investasi misalnya sosialisasi sama masyarakat. Beberapa investasi kami terakhir itu ke Kabupaten Lebong ya. Jadi kerjasama juga nih. Jadi OJK tuh kalau ngadain kegiatan selain OJK sendiri yang ngadain, tapi beberapa kegiatan juga kita kayak kemarin kerjasama sama asosiasi wartawan yang ada di Kabupaten Lebong seperti itu. Banyak kegiatannya pokoknya ya, nanti akan kita bahas lagi nih. Siap. Lebih dalam. Nah, kalau bahas soal cerdas berinvestasi, sebenarnya cerdas berinvestasi itu yang seperti apa nih Mbak Flo? Terus juga investasi yang benar itu yang bagaimana sih sebenarnya? Baik, kalau cerdas berinvestasi itu yang seperti apa? Tentunya masing-masing personal itu beda ya. Maksudnya antara individu yang A, individu B itu berbeda, baik itu tujuan keuangannya apa, kemudian toleransi resikonya terhadap investasi itu juga berbeda. Ada yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat. Terus juga tujuan keuangan juga beda-beda. Ada yang tujuan keuangannya, saya pengen punya rumah, atau saya saya tujuan keuangannya pengen ibadah. Terus yang satu lagi beda lagi nih, saya tujuan keuangan saya pengen lanjutin sekolah. Jadi kita tuh dinamakan cerdas berinvestasi itu cerdas apabila investasinya itu sesuai dengan kemampuan, kemudian disiplin juga. Terus produk investasi yang dipilih itu adalah tentunya produk investasi yang legal dan berizin, diawasin OJK seperti itu. Baik, ternyata berinvestasi itu juga tergantung dari tujuan kita masing-masing. Benar. Ya. Tapi kalau di usia saya nih, ya, mungkin ada teman-teman yang baru bekerja selama 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, itu ada mungkin investasi yang bagus gitu untuk kita lakukan. Biasanya itu untuk anak muda tuh apa sih? Kalau investasi yang bagus sebenarnya balik lagi tadi sesuai dengan tujuannya. Kemudian juga toleransi terhadap resikonya seperti apa, kemudian disiplinnya. Jadi bukan karena dia gajinya besar nih, atau misalnya yang baru-baru mulai kerja nih gajinya tinggi saya investasikan atau yang gajinya saya kecil uangnya habis nih untuk biaya hidup. Nah, nggak kayak gitu juga. Yang penting berinvestasi itu adalah disiplin, konsisten, dan kemudian juga kita juga dari awal tuh udah belajar menyisihkan. Jadi seberapa besar pun gaji atau berapapun gajinya, asalkan kita dari diri sendiri udah disiplin untuk menyisihkan uangnya yang ini untuk porsi investasi, ini untuk porsi biaya hidup, untuk diatur seperti itu. Nah, itu seharusnya sudah harus dibiasakan dari awal. Bahkan sebenarnya sasaran OJK itu kan nggak hanya ke masyarakat, tapi kami juga ke anak muda, ke
mahasiswa, kemudian ke pelajar pun kami juga menjadi sasaran dari literasi edukasi keuangannya OJK seperti itu, Mbak. Untuk investasi dan tabungan itu beda ternyata ya? Investasi dan tabungan sebenarnya Atau gini. sama sebenarnya? Kalau dibilang investasi, tabungan itu adalah salah satu instrumen investasi, tapi dalam bentuk tabungan. Karena instrumen investasi ini kan sebenarnya beragam ya. Ada macam-macam, ada tabungan, ada deposito, kemudian ada yang di reksadana, ada surat utang negara, kemudian ada yang punya saham, bahkan juga yang beli rumah, nyimpan emas, itu juga bisa kita kategorikan sebagai instrumen investasi. Dan beda-beda juga seperti itu. Dan dari instrumen-instrumen tadi yang saya sebutkan itu tingkat resikonya itu beda-beda seperti itu. Mungkin tabungan adalah yang paling konservatif, yang resikonya paling rendah seperti itu. Karena ada juga orang yang bilang kalau kalau tabungan itu beda dengan investasi gitu ya. Karena kalau investasi itu kan pasti kita bisa uang kita bisa bertambah gitu kan seiring dengan tahun begitu ya. Ternyata sebenarnya hampir sama gitu ya. Sebenarnya gini, berinvestasi itu kan tujuannya kita menyisihkan uang, tapi pada saat menyisihkan itu di periode tertentu ada penambahan dari yang kita sisihkan. Yeah. Nah, tabungan ini sendiri kan ketika kita sisihkan sebenarnya ada nabung di sini bukan nabung di celengan ya, tapi di bank misalnya. Ketika kita nabung di bank pun itu kan ada bunganya ya, bunga atau bagi hasil. Baik tabungan maupun deposito. Tabungan kan juga sebenarnya ada bunganya, tapi mungkin kecil banget. Nah, itu tadi balik lagi kita ini individu yang seperti apa toleransi terhadap resikonya, karena selalu ingat high risk high return gitu. Jadi semakin tinggi resikonya akan semakin tinggi imbal hasil yang kita dapatkan. Semakin rendah imbal hasil yang kita dapatkan, maka resikonya juga semakin rendah. Makanya kayak tabungan itu resikonya minim, cuman itu tadi imbal hasilnya kan kecil banget ya. Mungkin berasanya sedikit gitu. Bahkan kalau kita nabung aja nggak kekejar nih inflasi kayak gitu. Bener. Tapi kalau misalnya tabungan tuh orang juga mikirnya kalau misalnya cuma nabung tuh ya banyak potongan dari bank juga ya, berapa persen gitu kan per bulannya gitu ya. Biasanya potongan dari bank itu untuk administrasi untuk administrasi. Balik lagi kalau di bank saya pernah ngobrol-ngobrol biar uangnya nggak berkurang, yaitu Mbak ada nominal tertentu yang misalnya bunganya dapatnya sekian. Nah itu anggaplah itu untuk biaya administrasinya. Seperti itu. Iya, jadi tergantung dari jumlah atau nominal di rekening gitu ya. Benar. Jadi kalau seandainya ternyata tabungannya adalah 20 miliar, ya nggak berasa juga itu administrasi yang 18.000 atau berapa ribu gitu. Tapi kalau tabungannya berapa ratus ribu, potongan pula ya. Lama-lama habis 2.500 perak gitu ya, kerasa gitu ya. Benar. Mbak Flora, kalau kita melihat fenomena sekarang itu kan investasi sudah semakin populer banget ya, terutama di kalangan anak muda. Banyak yang mulai coba nanam saham gitu kan, reksadana, bahkan sampai aset digital melalui aplikasi itu ya. Nah, kalau menurut Mbak Flo sendiri, bagaimana sih sebenarnya perkembangan tren investasi digital sekarang? Apalagi kan anak muda mulai terjun juga sekarang ya berinvestasi. Kalau untuk perkembangannya, kalau saya rasa itu cukup pesat ya. Karena sekarang itu beda zaman dulu dengan zaman dulu. Kalau sekarang investasi, contohnya kayak mau beli saham aja. Kalau dulu mau beli saham itu kita telepon perusahaan efeknya, telepon salesnya, nanti salesnya tuh yang pokoknya salesnya tuh udah standby. Kalau dulu tuh masih di lantai bursa ya. Kalau Mbak Agnes ingat sejarah dari pasar modal dulu itu. Jadi salesnya masukin orderan, kemudian nanti ada petugas yang nuliskan di papan pencatatan tuh harus kuat kencang lari tuh. Nah kemudian seiring perkembangan zaman ada Yahoo kayak mana ya, kayak pesanan ya kayak BBM, kemudian Yahoo Messenger. Nah dulu cukup pesan klik kayak kita kirim pesan gitu aja itu udah bisa mesen, maksudnya untuk beli saham. Nah sekarang tuh beda lagi, kita nggak perlu nelpon sales di pasar modal, dari gadget kita itu aja kita udah bisa beli saham. Bahkan sekarang itu aplikasi-aplikasi perbankan itu saya lihat itu sudah semakin berkembang. Sebelum ada aplikasi perbankan yang ternyata ketika kita klik
kita cek di dalamnya itu sebelumnya kalau kita mau beli saham ada aplikasi khusus nih dari perusahaan efeknya kalau mau beli saham. Nah sekarang tuh sudah enggak. Jadi misalnya Mbak Satu Agnes aplikasi ya? satu aplikasi aja. Jadi wah ini udah sedemikian rupa ini perkembangan untuk berinvestasi ini. Jadi apa ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi bisa coba-coba gitu beli. Maksudnya ya awalnya sih kalau semuanya itu berawal dari coba-coba ya, tapi tentunya kalau mau ketagihan kalau yang untung gitu, kalau yang rugi takut bisa jadi kapok. Cuman yang jelas dalam berinvestasi selalu lihat ya, ini pokoknya jangan ikut-ikutan dulu lah, seperti itu. Jadi sekarang untuk masyarakat sendiri sudah mulai bertambah kesadaran berinvestasinya atau bagaimana? Kalau kesadaran investasinya anak muda sekarang yang banyak yang melek banget gitu. Mereka udah sadar uangnya diinvestasikan, udah mulai sadar, mereka udah merencanakan keuangannya gitu. Karena saat ini saya misalnya usia 20, nanti di usia 25 saya pengen jalan-jalan, misalnya yang pengen jalan-jalan ya, tujuan keuangannya pengen jalan-jalan ke Jepang. Nah, itu dia udah menyisihkan uangnya dari sejak sekarang. Bahkan sebenarnya anak muda ini memang mereka tuh cenderung agresif ya. Jadi gimana tuh agresifnya? Biasanya tuh mereka tuh kayak mana ya, ketika biasanya yang kayak gini nih nggak apa-apa sih kita agresif dalam berinvestasi gitu. Maksudnya dia nggak takut misalnya produk investasi yang dia beli itu tiba-tiba turun. Kayak sekarang itu kan ada instrumen-instrumen yang tahu-tahu dalam sehari bisa naik 10%, tapi ya keesokan harinya atau pas kita lagi istirahat bisa jadi drop banget gitu. Karena zaman sekarang kalau zaman dulu itu trading itu biasanya ada jam-jam perdagangannya. Kalau sekarang tuh ternyata ada instrumen yang 24 jam seperti itu. Berarti bisa kapan aja naik turun ya? Bisa. Tergantung saham yang dibeli ya? Kalau transaksi saham tentunya masih ngikutin jam perdagangan. Tapi ternyata ada beberapa instrumen-instrumen digital nih yang masih anak-anak muda tuh udah melek banget gitu. Kenapa sih anak muda zaman sekarang sudah mulai melek investasi? Apakah karena faktor ekonomi atau faktor ya kondisi ekonomi di Indonesia sekarang gitu yang buat mereka tuh akhirnya melek soal itu? Yang jelas anak muda sekarang itu kan tentunya informasi itu mereka mudah dapat ya. Jadi mereka juga udah melek. Kalau dulu tuh kan kita taunya nabung sampai kita nggak mikir ada nih ya inflasi gitu. Kita nggak terlalu mikir sampai jauh ke sana. Pokoknya taunya nabung aja. Tahu-tahu return yang kita dapatkan dari tabungan itu nggak nutup untuk tidak bisa menyamai lajunya inflasi. Tapi ketika anak muda yang sekarang mereka tuh udah paham tuh ada inflasi. Terus juga zaman medsos sekarang itu kan banyak influencer itu yang memberikan pemahaman atau kadang-kadang ngasih podcast juga, yang jelas konten-konten di media sosial, sehingga anak-anak muda sekarang tuh jadi tambah melek tuh. Belum lagi ada beberapa influencer yang suka memamerkan gaya hedonnya. Makanya anak muda sekarang itu ya ngerti kalau memang ini salah satu cara untuk meningkatkan kekayaan ya lewat investasi tadi seperti itu. Padahal sebenarnya caranya mungkin berbeda-beda juga ya. Mungkin juga butuh perjuangan ya. Tapi orang lihatnya ketika di media sosial tuh wah main saham nih bisa kaya raya gitu kan. Orang nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya seperti itu. Oke, tapi kalau zaman aku dulu mungkin kayaknya karena kurang literasi ya dari orang tua atau lingkungan sekitar, belum tahu tuh yang namanya investasi itu gimana, main saham tuh gimana. Taunya ketika udah dewasa gitu ya. Berarti emang mengajarkan anak sejak dini itu bagus juga ya untuk investasi jangka panjang. Benar Mbak. Jadi kayak saya dulu tuh taunya investasi itu punya uang. Kalau di generasi saya ya, beli kebun, beli tanah. Kalau padahal sebenarnya di masa saya udah bisa beli kebun, beli tanah itu harganya kan sudah naik banget kan ya. Apalagi seiring waktu kemudian saya juga sudah menyadari beli kebun, beli tanah. Kalau kita memang bisa memberdayakan, membuat kebun itu jadi produktif, itu menghasilkan. Tapi kalau kita nggak ngerti mengolah kebun kayak mana ya, itu malah jadi lahannya jadi nggak produktif. Nah anak-anak sekarang itu mereka tuh mungkin ya pengen juga punya tanah, cuma
masalahnya harga-harga tanah sekarang itu Sudah udah mahal mahal, ya. banget. Harganya menurut saya sih kenaikannya udah nggak apa ya, nggak wajar ya, tinggi banget ya. Ya wajar bagi yang beruang, tapi kalau yang baru mau memulai kehidupan, nah itu agak sulit kalau menurut saya. Benar-benar. Di lingkungan teman-teman aku juga mereka tuh berinvestasi malah ke sapi gitu ya, beli sapi, beli tanah, bangun kosan gitu ya. Sebenarnya worth it juga ya untuk di masa sekarang ya. Sebenarnya worth it. Soalnya kan balik lagi bikin kosan, kan itu kan kita modalnya tapi gede juga kan. Bener, bikin kosan. iya. Belum lagi resikonya penghuni kos. Penghuni kosnya iya kalau baik-baik semua itu kita juga harus mempertimbangkan resiko itu. Jadi ada juga nih anak muda saya nggak mau modalnya gede banget, terus juga resikonya macam-macam. Atau juga sapi itu memang menghasilkan ya, asalkan dirawat dengan Baik, benar ya. gitu. Dan juga tidak berpenyakit lagi misalnya kan. Sapinya jangan sampai sakit. Kemudian juga tempat lingkungan sapinya Harus bersih gitu harus ya. bersih dan sebagainya. Dan pasti menguntungkan karena sapinya kan dalam setahun itu kan bisa melahirkan juga, bisa berkembang juga sapinya. Belum lagi harga sapi, pokoknya setiap tahun tuh pasti ada lah penjualan. Jangan kan setiap tahun, setiap hari itu kan memang sapi itu pasti banyak yang dipotong juga kan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya di masa sekarang pun kalau memang ada generasi muda yang enggak, saya masih sanggup nih untuk investasi, untuk menginvestasikan kekayaan saya untuk di bisnis di properti ataupun tadi ya dia ternak sapi, seperti itu tuh nggak masalah sebenarnya. Investasi untuk buka modal usaha misalnya. Buka modal usaha maksudnya seperti apa, Mbak? Misalnya berinvestasi dalam hal barang gitu ya. Beli barang biar menguntungkan, tapi itu kayak buka usaha malah ya, bukan investasi ya. Oh, berarti dia bisnis dong, bukan Bisnis investasi. ya, bukan investasi. Tapi Iya. kalau misalnya investasi lewat emas, kalau sekarang ya, emas itu kan naik turun ya. Sekarang kan Benar. orang juga khawatir kalau beli emas. Itu masih bagaimana pandangan Mbak Flo sendiri? Kalau menurut saya beli emas itu gimana ya? Itu untuk Itu lindung dalam nilai bentuk ya. fisik misalnya ya. Iya, itu kalau emas itu menurut saya untuk lindung nilai ya. Oh, lindung. Karena kan emas itu kan naik terus ya, tapi ternyata selama ini kita berpikir emas itu untuk lindung nilai. Jadi misalnya di tahun ini mungkin 2 tahun yang lalu kita beli emas di harga 1 juta, tahu-tahu sekarang udah hampir 3 juta. Tapi kalau memang sih benar untuk lindung nilai, cuman sekarang ini mungkin tahan dulu gitu, karena ternyata emas ketika ini kok jadi turun kayak gitu. Tapi yang jelas nggak masalah kalau mau beli maksudnya mau menyimpan uangnya dalam bentuk emas, karena kita juga kalau menurut saya sendiri dalam berinvestasi itu kita tidak boleh menaruh, istilahnya itu ya, menaruh telur dalam satu keranjang. Jadi nggak boleh semua uang kita itu kita taruh di emas aja. Atau misalnya saya nggak percaya investasi digital, atau misalnya saya nggak mau emas, saya belikan tanah, semuanya dibelikan tanah. Nah itu nggak boleh, karena apa? Balik lagi, masing-masing instrumen itu kan punya punya resiko, punya kekurangan dan kelebihannya lah. Contohnya kayak tanah, nilainya itu pasti naik gitu. Cuman balik lagi ketika kita pengen jual, dia tidak seliquid itu. Benar. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Kayak misalnya tiba-tiba kita dapat warisan rumah di pinggir jalan, sebenarnya nilai tanah dan bangunannya jika digabung itu 10 miliar misal ya. Tapi ketika kita mau jual, siapa yang mau beli? Sudah ada tanah dan bangunan senilai 10 miliar. Apalagi misalnya butuh uang cepat gitu ya. Butuh uang cepat. Nah, makanya jangan ditaruh di satu tempat aja. Boleh nih taruh di misalnya dibelikin emas. Nah, ketika sewaktu-waktu perlu kita bisa jual emasnya atau bisa gadaikan, atau misalnya beli saham. Sekarang kita nih lagi saham nih lagi pada turun nih. Beli nggak apa-apa, beli terus sewaktu-waktu pengen jual, kita bisa jual dengan mengikuti harga pasar lebih cepat kayak gitu. Berarti kalau ada budgetnya nggak apa-apa lah ya investasi di banyak ini ya. Iya, yang jelas kita berinvestasi itu sebaiknya jangan sampai naruh di maksudnya di satu instrumen saja. Jadi harus beragam juga di satu sisi untuk meminimalisir resiko juga. Misalnya nih kayak sekarang nih, selama ini kita nyimpan emas aja, tahu-tahu sekarang emasnya turun. Benar. Jadi kan kayak emasnya turun nih, tapi ketika kemudian kita ada
instrumen lain yang tetap menjaga lah seperti itu. Biasanya ini orang tua zaman dulu nih ya, ketika berinvestasi tanah, anaknya pasti tanah juga gitu ya, emas juga gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya banyak juga ya cara kita berinvestasi. Benar Mbak, gitu. benar. Nah sekarang kan lagi booming banget soal dolar ya. Mm. Kan meskipun rupiah naik ya kan, tapi orang desa enggak mempengaruh gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang salah dari statement itu gitu? Apakah berpengaruh bagi kita di Provinsi Bengkulu sendiri terkait dengan hal itu? Berkaitan dengan itu sebenarnya saya takut salah juga nih menjelaskan, tapi mungkin saya kasih analogi aja. Memang kita kayak di Bengkulu aja lah, kita transaksi kita masih pakai rupiah, tapi ketika kemudian ada hal-hal kayak minyak, kemudian misalnya mesin-mesin yang kita gunakan itu kan tetap pembeliannya menggunakan dolar. Kita nggak ada produk-produk tertentu atau barang-barang tertentu yang ternyata nggak bisa diproduksi di negara kita. Ketika kemudian kita harus impor, berarti kan kita terpaksa beli dengan harga mahal. Benar. Bahkan contohnya aja kayak kedelai, ternyata kita masih impor. Tempe itu kan bahan dasarnya kedelai. Ternyata itu kita masih impor. Makanya memang kita nggak pakai dolar, tapi ya berpengaruh sebenarnya. Ternyata ketika dolar naik, yang lain-lain pun ikut naik seperti itu. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita. Ternyata menarik sekali perbincangan kita, tapi masih banyak akan kita bahas ya di podcast kali ini dengan tema cerdas berinvestasi di era digital, aman, bijak, dan menguntungkan. Tetap bersama kami. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Balik lagi di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Masih bersama Mbak Flo dari OJK dengan tema yang sama terkait cerdas berinvestasi di era digital, aman, bijak, dan menguntungkan. Sekarang tuh banyak anak muda yang pengen nanam saham gitu ya, beli saham gitu, tapi bingung mau mulai dari mana, terus apakah modalnya harus gede, tapi banyak orang bilang modalnya kecil pun sebenarnya bisa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Flo terkait hal ini. Oke, anak muda ya, sekarang itu benar sebenarnya instrumen-instrumen pasar modal itu produk-produk efek itu udah beragam. Kalau dulu beli satuan untuk memiliki suatu perusahaan kan, maksudnya itu memiliki saham di perusahaan tertentu, itu satuan itu 500 lembar. Satu lot. Jadi satu lot istilahnya kalau kita beli saham itu kan belinya berapa? 1 lot, 2 lot, 3 lot. Itu satuan untuk membeli saham. Jadi ketika kalau zaman dulu mau beli saham, katakanlah misalnya saham Telkom deh misalnya, boleh sebut, atau saham bank lah misalnya. Saham bank lah misalnya. Jadi ketika saya pengen beli 5 lot, artinya nanti 5 kali 500, berarti kita punya 2.500. 500 itu 500 apa?
Jadi satu lot itu artinya 500 lembar kalau dulu. Tapi berapa tahun yang lalu tuh peraturan itu diubah, satu lot itu satuannya untuk 100 lembar. Jadi kita kalau beli saham itu satuan kepemilikan itu dalam bentuk lembar. Misalnya saya punya 5 lot saham, berarti kalau zaman sekarang itu berarti saya punya 500 lembar saham. Kan kadang-kadang Mbak Agnes mungkin bisa browse ya saham bank tertentu misalnya. Di saham bank tertentu itu harganya misalnya 10.000. Itu harga satu lembarnya 10.000. Tapi jadi belinya bukan 10.000, tapi nanti Per lot gitu ya? per lembar. Jadi harus satu lot atau 100 lembar. Jadi 10.000 dikali 100 dikali 100 berapa tuh, 1 juta ya. Jadi ketika kita pengen punya saham bank A sementara harganya itu 10.000 per lembar, artinya kita harus mengeluarkan uang 1 juta untuk membeli saham bank tersebut. Tapi di situ kita punya 100 lembar seperti itu. Jadi sekarang itu anak muda tuh udah kalau memang misalnya kalau mau beli saham, memang harus beli saham itu dirasa mahal, kita bisa beli instrumen turunannya. Contohnya kita beli reksadana. Reksadana pun sekarang sudah mulai dari 50.000, 100.000 tuh kayaknya udah bisa mulai punya reksadana. Jadi dia sama kayak saham gitu cara mainnya. Kalau reksadana itu reksadana tuh kayak keranjang. Jadi dalam satu keranjang itu punya beberapa, jadi nanti ketahuan. Jadi kita harus juga ketika beli satu produk reksadana, kita harus tahu produk reksadana ini dia produk reksadana apa, apakah reksadana saham. Nah, ketika disebut reksadana saham, saham-saham apa aja yang ada di keranjang ini tadi, itu ada daftarnya, dan kepemilikan kita atas saham yang ada di produk reksadana tersebut memang nggak punya kita langsung, tapi punya misalnya dari manajer investasinya. Dari situ nanti kita tuh punya sepersekian persen kepemilikan seperti itu atas produk-produk, gimana bilangnya ya. Yang jelas reksadana itu adalah sesuatu dalam suatu wadah, dan itu produknya banyak, dan itu kita bisa belinya misalnya satu keranjang 100.000 gitu. Dan Ini itu bisa harganya uang yang kita keluarkan ya. Uang yang kita keluarkan itu tergantung produk masing-masing, karena tapi lebih kecil daripada saham. Biasanya lebih kecil dan lebih murah biasanya seperti itu. Berarti untuk anak-anak muda biasanya rekomendasinya reksadana gitu ya. Sebenarnya bisa beli reksadana, cuman kemudian reksadana itu sebenarnya minim risiko. Karena itu tadi, kalau ketika udah beli reksadana, biasanya kayak saya nih yang pegawai yang waktunya nggak banyak, biasanya saya beli reksadana. Tapi ketika misalnya anak muda yang waktunya banyak, yang ternyata kuliahnya tuh malam hari terus, pagi dia senggang nih, dia bisa memantau pergerakan harga, dia bisa beli saham. Bahkan saham-saham tuh sekarang banyak, Mbak. Ada saham-saham tertentu yang harganya ternyata per lembarnya itu Rp50, ada yang Rp400, itu bisa dicek. Ada yang per lembarnya Rp2.000, berarti kalau seandainya dia beli satu lot itu sekitar Rp200.000 kayak gitu. Jadi beragam sih. Berarti main saham tuh harus dipantau terus ya? Iya, karena kan harus sering-sering dipantau. Harus sering-sering dipantau, karena ya itu tadi pergerakan harga itu sangat fluktuatif, Mbak. Tapi misalnya ada yang tetap pengen saham nih, main saham nih. Kalau misalnya untuk pemula itu ada rekomendasi nggak? Misalnya beli di bank aja atau di mana gitu? Yang aman lah ya, yang aman. Kalau untuk pemula pengen belajar saham, tentunya beli saham yang ada daftar yang LQ45. Yang jelas kalau beli saham itu kan artinya kita beli perusahaan. Harus dicek nih. Tetap sekalipun pemula nggak boleh beli-beli aja gitu atau ikut-ikutan aja. Tetap ketika engkau pengen beli saham perusahaan, kan beli saham tuh kan artinya beli perusahaan. Yeah. Nah, perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa itu tuh mereka tuh terbuka, Mbak. Laporan keuangannya itu dipublish dari berbagai dari periode-periode itu dipublish semua. Jadi yang calon-calon investor awal nih, nah
ceklah laporan keuangannya. Kalau seandainya perusahaan itu terus rugi, ya untuk apa kita punya saham perusahaan? Untuk apa kita punya perusahaan itu? Jadi kita mindsetnya adalah ketika kita beli perusahaan, beli saham, artinya kita beli perusahaan itu. Meskipun kepemilikannya kita hanya sekian persen gitu ya, atau 0,00 sekian persen kayak gitu. Jadi yang namanya kalau investor pemula tetap saya nggak mau beli reksadana, saya maunya beli saham. Nah itu tadi cek perusahaannya, fundamentalnya seperti apa, apakah ini perusahaan yang terus menerus untung, terus ada nggak dia bagi dividen untuk bagi laba untuk pemilik perusahaan seperti itu. Kalau saya terus terang kalau milih saham tentunya cari saham-saham yang rajin bagi dividen. Itu bisa di-browse semua Mbak. Jadi zaman sekarang itu dengan handphone kita sekecil itu, dunia tuh kita bisa kita cari tahu informasinya. Kita harus jual saham kita ketika apa nih Mbak? Misalnya kita udah jual saham nih, tiba-tiba ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, atau di neraca naik turunnya lagi anjlok nih, itu bagaimana biasanya ciri-cirinya? Rekomendasi gini Mbak, kita pengen jual sesuatu kalau kita udah nggak suka lagi kan, udah nggak perlu lagi. Jadi ketika kita punya perusahaan, kita pengen jual, artinya ketika kita mau jual perusahaan itu, artinya kita udah nggak butuh lagi perusahaan itu. Nggak butuh lagi perusahaan itu biasanya kalau misalnya nih perusahaannya nggak ngasih dividen, terus juga harganya kalau memang terus menerus turun ya, iya, untuk benar. apa juga kita miliki Rugi malah. Iya, jadi ketika kapan ya sekarang tadi kata Mbak kan ekonomi kita sedang nggak baik-baik aja, tapi balik lagi kita juga bisa lihat ini perusahaan masih menguntungkan nggak ya buat saya. Kalau seandainya masih menguntungkan ya ngapain kita lepas kayak gitu. Baik, sekarang kan banyak ya modus penipuan saham ya, apalagi untuk di aplikasi yang sering kasih edukasi tadi ya, seperti influencer atau dan sebagainya itu kan. Bagaimana cara kita memilih saham yang benar tuh gimana sih? Apakah ada ciri-ciri dari OJK sendiri gitu ya? Baik, kalau kita mau milih instrumen investasi sendiri, kita juga harus cek legalitasnya ke OJK. Ini masih terdaftar nggak di OJK? Cara ceknya gimana tuh, Mbak? Ada di website OJK, Mbak. Jadi atau minimal WA OJK aja deh, kontak 157. Di situ entitas-entitas yang berizin dan diawasin OJK, mereka bisa jawab. Misalnya katakanlah Bank Flora baik gitu. Ketika ditanyain pasti jawabannya mohon maaf ini tidak berizin dan terdaftar kayak gitu. Tapi ketika kita sebutkan nih entitas yang sudah terdaftar, nanti dikasih tahu Bank XXX sudah terdaftar dan berizin di OJK. Apabila membutuhkan pertanyaan lanjutan bisa menghubungin kayak gitu. Itu rasanya udah cukup. Atau juga pokoknya yang jelas di website OJK itu sebenarnya kalau browse di www.ojk.go.id itu instrumen-instrumen entitas-entitas yang legal itu kami juga ada daftarnya. Seperti itu. Kayak misalnya atau ada calon investor yang enggak, saya cuman mau daftar saham-saham yang syariah. Nah, OJK juga mengeluarkan daftar efek syariah seperti itu. Ada juga daftarnya. Ada juga daftar seperti itunya. Jadi baik lagi saya pengen tahu nih ya bro, kita bisa browsing kok zaman sekarang. Atau kalau enggak saya nggak ngerti internet, ya udah monggo boleh main ke OJK. Tapi saya jauh ya. Aduh kalau jauh ya itu tadi manfaatkan internet gitu. Kayaknya zaman sekarang internet udah tersedia di mana-mana kan, kayak gitu. Iya sekarang kan udah serba canggih ya. Kuota sedikit kayaknya bisa lah ya searching gitu kan, cari tahu. Zaman sekarang kayaknya kita lebih zaman sekarang kalau kita pergian itu nggak apa-apa ketinggalan dompet, nggak apa-apa ketinggalan ATM, yang penting bawa HP. Iya, dari HP kita bisa bertransaksi gitu. Benar. Ya. Untuk belanja pun bisa sekarang. Oke. Kalau seseorang nih mungkin punya dana yang terbatas nih, tapi tetap memungkinkan untuk mulai berinvestasi, itu gimana strateginya? Apalagi mungkin sekarang anak-anak SMA udah mulai investasi nih ya. Tapi mungkin dengan nominal uang yang berapa ratus ribu aja gitu. Yang jelas kalau anak SMA, yang jelas kalau mau berinvestasi di pasar modal itu harus punya KTP syaratnya. Harus 17 tahun. Harus 17 ya. tahun seperti itu.
Jadi kalau kayak anak SMP itu mungkin kita masih ngarahin sisihkan dulu uangnya, ditabung dulu uangnya seperti itu. Kalau memang misalnya nih tadi udah punya KTP tapi uangnya terbatas pengen investasi, yang penting dalam berinvestasi itu konsisten, disiplin dan disiplinnya. Dan yang jelas ada tujuan keuangan yang jelas. Dan tentunya juga memilih produk investasi itu harus yang berizin dan diawasin OJK. Sebenarnya nggak menjamin juga nih produk-produk yang berizin dan diawasin OJK pasti untung, itu enggak. Karena balik lagi kalau yang namanya berinvestasi itu pasti ada risiko-risikonya. Misalnya kita beli saham bank tertentu nih kemarin pas di akhir tahun harganya kan lumayan. Tahu-tahu sekarang kan ternyata bank tersebut harganya turun banget gitu. Nah, balik lagi kita tuh ketika berinvestasi ingat dulu nih toleransi terhadap resikonya seperti apa. Kalau ternyata kita yang toleransi terhadap resikonya itu kita cenderung yang agresif, ya kita masih santai-santai aja ketika harga saham yang kita beli itu ternyata turun sampai 10 atau 15% kayak gitu. Ya sebaiknya konsultasi sama yang berpengalaman dulu lah ya. Benar, kalau sekarang itu masyarakat itu bisa ikutin sekolah pasar modal gratis. Biasanya di setiap provinsi itu kan ada kantor perwakilan Bursa Efek. Mungkin nanti ada informasi lanjutan ya. Jadi itu sekolah pasar modal buat masyarakat yang mau belajar terkait bagaimana berinvestasi di pasar modal, bisa ikut sekolah pasar modal itu. Itu untuk semua kalangan? Untuk semua kalangan. Semua kalangan. Bahkan juga sebenarnya apalagi zaman sosmed ya, harus follow Instagram kayak Instagramnya OJK, kemudian Instagram resmi. Jangan follow yang Instagram influencer yang nggak bisa dibilang belum tentu bertanggung jawab kayak gitu. Karena dari OJK sendiri pun untuk pegawai pasar modal untuk pegawai yang bekerja di pasar modal, dia sebagai sales, dia harus punya izin dari OJK. Ketika dia posisinya bahkan sebagai marketing ya, itu ada izin dari OJK. Jadi nggak sales-sales yang di pasar modal yang menawarkan produk-produk pasar modal itu nggak boleh kalau nggak punya izin OJK. Benar-benar takutnya kalian berguru ke influencer, taunya dia cuma dari berdasarkan pengalaman doang gitu kan ya. Atau ternyata dia dibayar dari entitas tersebut, kan ada juga tuh. Benar-benar. Gitu. Nah ini juga pertanyaan titipan nih ya. Apakah investasi itu harus pakai uang dingin nih, Mbak Flo? Benar. Kalau yang dalam berinvestasi itu ketika kita membeli produk investasi tentunya itu untuk tujuan jangka panjang. Karena apa? Kalau kita beli saham itu, misalnya kita udah beli saham, kita jangan sampai belum setahun kita udah jual kayak gitu. Karena dalam setahun itu kan banyak hal yang terjadi. Tapi kalau kita melihat grafik pergerakan harga saham dari awal, misalnya dari 5 tahun yang lalu atau dari 4 tahun dari 3 tahunan yang lalu, itu ada pertumbuhannya seperti itu. Jadi kalau tujuannya cuman nggak nyampe setahun nih kita beli saham kita nyimpan uang kita itu, maksudnya membeli produk investasi itu sebaiknya jangan di saham, jangan di instrumen pasar modal, cukup di instrumen-instrumen yang resikonya sedikit. Meskipun misalnya kecil. dalam setahun itu naik turun nih, gak apa-apa, tetap bertahan aja. Balik lagi kembali ke ini ke toleransi terhadap resiko. Iya, kalau ternyata belum siap, lebih baik jangan. Karena tadi ya kita di awal udah nyebutin investasi yang cerdas itu yaitu investasi yang sesuai dengan tujuan, kemudian sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan toleransi kita terhadap resiko atas produk investasi tersebut. Anak muda sekarang juga banyak ya yang berinvestasi seperti yang disampaikan tadi ya, dari produk skincare atau mungkin tas-tas branded. Nah ini rekomendasi juga enggak nih sama Mbak Flo untuk di zaman sekarang ya, untuk kondisi sekarang nih? Saya masih belum, maksudnya jujur yang investasi di tas branded Tas atau di branded. skincare itu investasi yang seperti apa nih? Jangan-jangan kan karena kalau investasi di skincare lah, investasi di skincare itu berarti kita investasi ke diri sendiri berarti kan? Atau mungkin dia menjual produknya gitu ya. Berarti kan bukan investasi, itu kan bisnis artinya. Iya sih. Tapi kalau tas? Kalau tas kita invest, katakanlah misalnya orang kayak saya ya, orang kayak saya tiba-tiba saya punya tas branded dengan harga jutaan atau ratusan gitu ya. Tas dari Perancis itu.
yang banyak KW-nya kan. Bener, Mbak nggak Agnes tahu lagi. sendiri, Mbak Agnes sendiri ketika ngelihat saya bawa tas itu, Mbak Agnes mikir nggak, oh itu ori gitu kan, belum tentu. Iya, ori apa enggak ya Nah gitu. itu dia. Terus juga saya beli tas itu, circle saya belum memungkinkan nih, maksudnya circle saya sendiri nggak make barang seperti itu gitu. Bahkan saya juga punya teman yang pernah, maksudnya beberapa tas yang dia pakai udah merek yang itu gitu. Tapi kita cuma wow cuma sebatas itu aja. Dia pun masih malu-malu makainya karena itu Iya, tadi iya. tergantung circle-nya juga kayak gitu. Kalau seandainya memang circle saya ada di lingkungan yang memang pengguna tas tersebut, tapi tentunya biasanya kalau kayak tas dijual, kecuali memang tas itu yang limited edition ya. Bener-bener. Karena di luar negeri pun sekarang anak-anak muda tuh beli tas branded kan misalnya. Nggak tahu ya, tapi kalau uang orang tua atau tabungan mereka gitu kan, ketika mereka lagi kepepet kan bisa dijual. Mereka kan mikirnya kayak gitu ya. Dijual apakah iya sesuai dengan harga belinya Bener kemarin? sih. Biasanya kan turun ya kalau udah dipakai. Iya, jadi saya belum dapat gambaran kita bisa berinvestasi di tas yang mewah atau misalnya investasi di skincare. Kalau di Atau skincare barang-barang yang mewah gitu lah ya. Belum iya, terbayang. barang-barang Mbak. mewah belum terbayang karena jujur dari circle saya sendiri, kalau memang berinvestasi instrumennya yaitu tadi, entah itu saham atau properti, emas dan sebagainya. Kalau sekarang masih banyak nggak sih masyarakat yang terjebak dengan investasi bodong? Kalau dari pandangan OJK sendiri? Kalau sekarang itu masih ada, Mbak. Karena kan masih ada pengaduan juga yang masuk ke kami, masyarakat yang terjebak di investasi bodong. Masih Itu ada, biasanya Mbak. karena apa tuh mereka bisa tertipu? Biasanya Atau ada iming-imingnya gitu ya? mereka tuh teriming-iming, biasanya ya. Yang pertama itu memang pada dasarnya emang dari mereka sendiri. Mereka tuh udah tahu itu bakal ngarah-ngarah ke penipuan berkedok investasi. Tapi mikirnya, nggak apa-apa, saya yang pertama, nanti biar aja yang ikut-ikut terakhir. Ada yang kayak gitu. Dia rela jadi pembelajaran bagi banyak orang gitu. Enggak, karena kan ada entitas ini bisa dibilang kayak skema Ponzi itu kan berulang terus ya. Jadi memang sengaja aku yang pertama, nanti aku rekrut orang banyak. Oh, Kayak gitu. Itu masih ada mindset kayak gitu tuh. Ikut-ikutan akhirnya ngikut orang juga Akhirnya ya, ngerekrut orang. sebenarnya bukan ikut-ikutan. Jadi dia tuh memang udah tahu, tapi dia ngajak orang untung nih. Jadi dia sebenarnya memanfaatkan orang-orang yang member yang jadi member gara-gara dia. Terus juga masih belum melek juga nih, masih karena pengen cepat kaya gitu, pengen cepat untung. Karena kan tadi kan kalau uangnya disimpan di bank, uangnya disimpan ditabung, itu ternyata peningkatan nilainya itu nggak segede kalau seandainya kita investasi di hal yang lain. Tapi itulah tadi, balik lagi, masyarakat kita ini mudah tergiur iming-iming. Ada yang kemarin kan yang terakhir cuman foto-foto sampah nanti dapat kredit sekian gitu, bisa dirupiahin. Nah itu juga ada masyarakat yang masih tergiur dengan hal-hal yang kayak gitu. Padahal sebenarnya itu sudah terlihat ya maksudnya. Sebenarnya udah terlihat. Apa sih masa kita harus dengan segampang itu gitu ya? Segampang itu kita mencari uang kayak gitu. Baik, apa nih pesan Mbak Flora sendiri kepada anak-anak muda yang pengen mulai berinvestasi tetapi mungkin masih ragu dan juga takut salah langkah gitu, Mbak Flora? Untuk anak muda yang mau mulai investasi, yang jelas mulai aja dulu, tapi tentunya tetap harus ini ya, cek legal dan logisnya. Pesan OJK itu cek 2L, legal dan logis. Cek legalitasnya, kemudian dari logis imbal hasilnya. Jadi misalnya tahu-tahu keuntungan cepet banget, nah itu sudah harus ada ada rem di diri sendiri. Nah ini misalnya saya harus nanya dulu nih, cek lagi nih ke OJK. Jadi jangan buru-buru langsung ya udah beli instrumen itu, karena biasanya kalau yang ilegal itu agak cenderung sedikit maksa gitu. Misalnya ini ayo Bu cepetan nanti habis, selalu diiming-iming kayak gitu. Nanti produknya habis, ini cuma nawarin ke Anda saja kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau dalam berinvestasi itu nggak maksa ya, tapi itu pilihan kita membeli untuk instrumen itu. Jadi harus dibeli. Yang jelas anak muda
Yang utamanya adalah mulai, kemudian harus cek 2L, dan yang penting adalah konsisten. Nggak harus kita berinvestasi itu nominal yang gede, itu nggak harus. Kecil pun nominalnya, asal kita disiplin dari gaji, ataupun misalnya masih disupport orang tua, dari apa yang diberikan orang tua disisihkan seperti itu. Berarti pengecekan legalitas itu sangat penting ya Penting sebelum kita banget. mulai berinvestasi. Penting banget. Baik, terima kasih Mbak Flo. Atau ada yang belum tersampaikan? Sudah tersampaikan semua? Sudah kayaknya. Udah Terima kasih banyak Mbak Flo dari OJK sudah hadir di podcast Buka Suara kali ini. Tapi terakhir nih, mungkin tadi terlewat nih, untuk program ke depan ada nggak dari OJK sendiri dalam waktu dekat ini? Terkait Terkait investasi, saham, dan sebagainya? yang jelas OJK senantiasa memang kegiatan kami melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Nah, kami itu juga biasanya ngajak-ngajak nih, ngajak-ngajak teman-teman dari pelaku usaha jasa keuangan ketika kami edukasi ke daerah tertentu. Kami biasanya entah itu ngajak dari teman-teman perbankan, atau dari pasar modalnya, atau dari dari perusahaan pergadaian seperti itu. Jadi yang kegiatan-kegiatan edukasi, literasi kami pasti kami Pasti selalu akan tetap melakukan. dilaksanakan. Atau juga nih kerjasama dengan teman-teman media, kemudian dari pemerintah daerah juga kami pasti akan melaksanakan kegiatan. Insya Allah awal bulan depan kami akan kerjasama dengan Pemda di salah satu kabupaten. Baik. Seperti itu. Ya, pasti untuk program selanjutnya akan terus dilakukan ya dari OJK Pasti, Mbak, sendiri nggak dalam berhenti. hal apapun. Memang kalau misalnya kita berinvestasi itu harus diimbangi dengan pengetahuan juga ya Mbak ya, kehati-hatian dan juga sikap yang bijak dalam mengambil keputusan. Tadi kata Mbak Flo 2L ya, Benar. legalitas dan juga Logis, gitu ya. Kita juga harus tahu manfaat kita berinvestasi itu apa, pengennya beli apa gitu ya. Kalian bisa berinvestasi apapun, tapi baiknya bukan satu hal ya. Jangan di satu tempat. Jangan di satu tempat Jangan di gitu satu ya. instrumen aja. Jangan satu instrumen saja gitu ya. Kalian bisa ke emas, misalnya tanah Iya. gitu ya, atau saham, dan masih banyak lagi. Tapi memang kalian juga perlu mungkin ngobrol dulu dengan orang yang lebih paham agar tidak tertipu ya, dan juga termakan modus penipuan. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat tuh bisa terhindar dari berbagai penipuan investasi, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang investasi untuk masa depan yang lebih aman dan juga sejahtera. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tim kerabat RRI Bengkulu untuk podcast Buka Suara hari ini. Terima kasih untuk Mbak Flo dan juga tim dari OJK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema menarik lainnya.